Kalian pasti sudah tahu atau belum ya istilah pernikahan lavender. Hai, ini ketemu lagi bersama Bu Rosa, dan untuk kali ini pembahasannya agak-agak gimana gitu ya. Tapi sebelumnya aku minta maaf dulu, mohon maaf nih, tidak ingin menyinggung siapapun, tapi ini sekedar bahasan untuk kita saja mengetahui suatu ilmu ataupun pengetahuan yang mungkin sekarang ini lagi jadi pro kontra ya. Aku tidak akan menyebutkan untuk pro dan kontranya seperti apa, tapi ini adalah pernikahan lavender. Ini adalah istilah ketika kalian itu menemukan suatu hal yang janggal, keanehan. Misalnya, kok ada pernikahan lawan jenis ya, laki-laki dan perempuan, tapi ada ciri-ciri yang agak sedikit janggal. Misalkan laki-laki udah jelas kan pakai setelannya jas atau kayak gimana ya. Nah, ini kok perempuannya juga sama, kok pakai setelannya jas gitu kan ya, pakai celana kain juga gitu kan sama. Cuman dibedakannya adalah biasanya ada kayak hiasan di sini, pakai veil apa kayak kerudung, bukan kerudung apa tuh ya, kayak untuk yang pernikahan gitu deh, kalau yang di gereja gitu ya, veil dibilangnya, tapi yang selembar tipis gitu kayak itu. Hanya membedakan ini adalah perempuan, dan rambutnya pun memang terlihat perempuan, kadang digerai ya tanpa ada sanggulan. Dan ini fenomena ini sedang ramai-ramainya terjadi di kalangan atas sana gitu kan. Dibilang pernikahan lavender ini sebetulnya kadang ada pula ini untuk salah satu kamuflase untuk menyembunyikan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau kedua-duanya adalah, mohon maaf, LGBTQ. Kalian sudah tahu ya. Dan ini memang agak-agak apa ya, agak-agak rentan untuk dibicarakan, tapi ini hanya sekedar untuk pengetahuan saja. Dan kalaupun ada yang seperti ini di lingkungan kalian semua, ya memang pasti selalu akan jadi pertanyaan untuk kalian, kok begini gitu kan ya, kok begitu. Dan nantinya sebiasanya kalau pernikahan ini hanya sebagai kamuflase agar disebut sebagai yang lurus atau normal, nanti akan berakhir juga. Apalagi kalau memang kedua-duanya punya punya hal yang agak berbeda. Misalkan dua-duanya memang belok gitu kan ya, tidak menyukai lawan jenis misalkan ya, menyukai sesama jenis kayak begitu. Dan ini hanyalah untuk menyembunyikan orientasi seksual mereka saja, yang ingin dibilang normal, untuk menutupi aib misalkan ya. Tapi mohon maaf, bukan berarti aku menyebutkan ini kalian adalah sosok aib ya, takutnya menyinggung nih ya. Tapi ini adalah mungkin untuk keluarga tidak mau kan ya memiliki yang tidak normal ataupun yang berbelok, pengennya yang lurus-lurus aja gitu kan. Jadi ini untuk menutupi, menyembunyikan orientasi seksual mereka yang sebetulnya gitu kan. Tapi di sini yang jadi patokan aku apa ya, aku tidak mau menyakiti perasaan kalian juga, barangkali ada yang nonton ini adalah salah satu dari mereka. Aku selalu berpikir dengan pola pikiran yang luas dan tidak ingin menyakiti ataupun menyinggung. Karena apa? Di lingkungan aku pun banyak orang-orang seperti ini. Dan ketika ditanya, apakah kamu tidak ingin kembali lurus ataupun kayak gimana? Dan ternyata mereka itu selalu berkata, siapa sih manusia yang ingin seperti ini? Pengennya aku dilahirkan misalkan sebagai laki-laki, aku pengen seperti laki-laki yang sebetulnya, yang seutuhnya dengan segala hal. Tapi ada juga yang dilahirkan memang laki-laki, tapi ketika berbicara dan bermain gitu kan ya, sudah berbeda dari kecil. Itu ada di lingkungan aku sendiri, aku menyaksikan itu. Dia suka bermainnya dengan para perempuan, tidak nyaman dengan laki-laki. Kemudian juga bentuk tubuhnya kok berbeda, laki tapi nggak ada jakunnya. Ketika dewasa ya, semakin dewasa dia tidak memiliki jakun. Dan kemudian juga aku aneh, kok bokongnya gede gitu kan, kayak bokong perempuan. Nah, tapi untuk kelaminnya ya laki-laki gitu.
Cuman memang katanya dari keluarganya sendiri mengatakan bahwa si ukurannya memang kecil banget gitu, kecil banget. Jadi kadang bingung mau kemana, tapi jiwanya ya gitu, menyukai laki-laki juga gitu kan. Kadang aku kasihan juga seperti orang seperti itu ya, ke orang kayak gitu tuh bilangnya aku terperangkap dalam raga yang salah, katanya begitu. Aku tidak ingin seperti ini kok, aku dilahirkan seperti ini, aku tidak ingin gitu kan. Kalau boleh meminta, aku pengen dilahirkan lagi, aku pengen normal. Kalau mau jadi laki-laki, laki-laki yang jelas. Kalau jadi perempuan, perempuan yang jelas gitu kan ya. Kemudian ini kita menyambung lagi pernikahan lavender. Istilah lavender mungkin kalian tidak tahu ataupun memang nggak mau tahu. Dan mudah-mudahan jadi tahu juga, ini merujuk pada warna yang sering dikaitkan dengan komunitas yang tadi ya, komunitas yang seperti itu. Dan ini zaman dulu itu di tahun 20-an dan tahun 30-an lebih terkenal dengan lavender. Kalau sekarang pelangi, LGBTQ gitu kan ya. Ya dari dulu memang sudah ada seperti ini ya Neti ya. Kita nggak bisa menutup kemungkinan untuk mendengar hal ini tidak ada di dunia ini. Dari zaman dulu memang sudah ada, dan mau bagaimana lagi gitu kan ya. Tapi kita harus selalu berdoa, mudah-mudahan ya mereka diberikan kesadaran juga untuk kembali lagi ke kodratinya gitu kan ya. Kemudian juga pernikahan ini itu biasanya dilakukan untuk berbagai alasan, diantaranya untuk tekanan sosial, menghindari tekanan yang nantinya akan dibedakan atau didiskriminasi oleh orang ya yang sering dialami. Kemudian juga untuk keluarga juga, untuk memenuhi harapan keluarga, ataupun orang tua yang tidak menerima orientasi seksual keluarga mereka ada yang berbeda gitu. Jadi terpaksa deh nikah kayak gitu untuk bohongan. Kemudian juga untuk karir ya, menjaga karir, karena karir itu berpengaruh pada reputasi ya, yang mungkin terpengaruh oleh orientasi seksual mereka. Jadi nanti untuk di karir ini ya takutnya diolok-olok juga lah ya. Namanya kadang bibir manusia itu lebih tajam dibandingkan dengan pisau gitu kan ya, ataupun lebih tajam dari silet gitu kan ya. Ya, namun ya sekali lagi yang lavender marriage ini mau tidak mau pasti akan menyebabkan konflik ya, internal maupun eksternal gitu ya, serta dapat mempengaruhi kesehatan mental dan emosional pasangan yang terlibat gitu kan. Mau tidak mau nantinya akan terbongkar juga. Ketika terbongkar ya tadi yang ditakutkan untuk menjaga perasaan keluarga ataupun untuk karir dan lain sebagainya gitu kan ya, untuk pengakuan bahwa masih dibilang normal, nanti akan ambiar juga. Karena sesuatu juga ya, sesuatu itu yang disembunyikan pasti akan terbongkar dan terkuak juga, awal ataupun akhirnya nanti, lebih cepat ataupun lebih lambat gitu kan. Jadi yang jelas di sini kalau kalian menemukan istilah lavender marriage atau pernikahan lavender ini, ya mungkin kalian sudah tahu apa sih pernikahan ini yang di dalamnya yang terjadi dengan menonton video dari Ambu Rosa ini. Itu yang aku ingin sampaikan. Tapi bukan berarti aku mengarahkan kalian untuk seperti itu, tidak gitu kan ya. Mungkin hanya mengenal istilah dan apa istilah itu dan isinya seperti apa, kejadiannya dan efeknya akan seperti apa. Itu aja yang mungkin bisa Ambu sampaikan untuk kalian semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kemudian juga sekali lagi Ambu Rosa tekankan buat kalian semua, 50.000 subscriber kita bisa ngobrol langsung, karena akan ditautkan ke sosmed Ambu Rosa secara langsung. Kita bisa berbicara, bisa ngobrol, curhat dan lain sebagainya di sosmed Ambu Rosa yang lainnya. Begitu. Dan dukung selalu video Ambu Rosa seperti biasa. Di like, di komen, share, subscribe-nya. Dan pastikan tekan loncengnya biar setiap ada video yang terbaru dari Ambu Rosa, notifikasinya hadir buat kalian semua. Jadi see you next video and bye-bye.